NPI 111-800-110 dan rekan saya Devi Mardika Sari dari Komunikasi dan Advokasi Kebijakan kelas A dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah dalam advokasi kebijakan. Untuk langkah yang pertama yaitu membentuk lingkaran inti, di mana ini merupakan perancangan strategi dan pemegang tongkat komando utama dalam proses advokasi. Membentuk lingkaran inti berarti mengumpulkan orang atau organisasi sebagai penggagas atau pemrakarsa dalam kegiatan advokasi. Yang kedua yaitu memilih isu strategis. Penggagas kegiatan advokasi mengumpulkan informasi yang kemudian dianalisa untuk menemukan isu yang strategis untuk diadvokasikan. Strategi di sini artinya isu tersebut dimungkinkan atau layak dilaksanakan karena sumber daya yang tersedia mencukupi, tidak akan membawa dampak politis pada masyarakat serta tersedia dana yang memadai untuk mengatasinya. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pemilihan isu strategis, yaitu yang pertama faktor aktualitas, penting dan mendesak, isu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memiliki dampak yang positif dalam perubahan kebijakan publik yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik, serta yang terakhir, sesuai dengan visi agenda perubahan sosial yang lebih besar. Selanjutnya, langkah advokasi yang ketiga yaitu merancang sasaran dan strategi, di mana perumusan sasaran dan strategi dalam advokasi harus mengacu pada tujuan advokasi, yaitu upaya mengubah kebijakan publik menjadi lebih baik. Perumusan yang mengacu pada tujuan advokasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan merumuskan advokasi yang berlebihan. Dalam hal ini, perumusan sasaran dan strategi harus berangkat dari isu atau permasalahan yang ditemukan di lapangan secara langsung serta mendesak untuk diselesaikan. Dalam hal tersebut bertujuan agar strategi yang digunakan dalam sesuai atau tepat dengan sasaran. Untuk langkah yang keempat yaitu mengolah dan mengemas informasi. Pengumpulan data dalam kegiatan advokasi bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan publik yang tidak sesuai. Hasil dari pengumpulan data atau riset dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Dalam proses advokasi perlu adanya ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, program yang ditawarkan harus dapat meyakinkan dan didukung dengan data dari sumber yang terpercaya. Kemudian, langkah yang kelima yaitu ada menggalang sekutu dan pendukung, di mana hal ini sangat penting dalam kegiatan advokasi. Dalam hal tersebut bertujuan untuk melakukan kerjasama guna mendukung kegiatan advokasi. Ciri persekutuan yang efektif adalah fokus pada tujuan atau sasaran-sasaran advokasi yang sudah disepakati bersama. Tegas menetapkan untuk menggarap satu isu atau isu tertentu atau sekalian menggarap beberapa isu sekaligus sepanjang hal tersebut disepakati bersama. Ada pembagian peran dan tugas yang jelas di antara semua yang terlibat dan terbentuknya sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Mardika Sari, NPI 111-800-123, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang langkah-langkah efektif melakukan advokasi. Yang keenam yaitu mengajukan rancangan tanding. Mengajukan rancangan tanding merupakan tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahapan advokasi yang dilakukan ialah membuat rancangan tanding terhadap proses-proses legislasi dan yurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketujuh yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan. Dalam melakukan kegiatan advokasi, tahap mempengaruhi pembuat kebijakan berarti mempengaruhi aktor-aktor pembuat kebijakan publik, yaitu politisi dan aparat birokrasi pemerintah. Dalam tahap ini akan berlangsung kegiatan melobi
negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu membentuk pendapat umum. Membentuk pendapat umum berarti pendapat kelompok masyarakat yang diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Dalam proses ini, advokasi dilakukan melalui kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu membangun basis gerakan. Dalam kegiatan advokasi, memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi merupakan hal yang penting. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu pengorganisasian rakyat, pendidikan politik dan penyadaran sebagai bentuk dari proses sosialisasi dan mobilisasi dalam melancarkan tekanan politik dan sosial ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan kebijakan-kebijakan publik yang lebih menguntungkan kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu memantau dan menilai program. Pemantauan secara keseluruhan dalam kegiatan advokasi merupakan hal yang penting dilakukan. Dalam hal ini, pemantauan bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam proses kegiatan advokasi. Demikian penjelasan dari kami tentang langkah-langkah efektif dalam melakukan kegiatan advokasi. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.